Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Semdari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali bersama dengan saya, Romo Ari, belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Marilah kita mempersiapkan diri, kita menerima sabda Tuhan, merenungkannya, dan mempelajarinya ilmu sejati kita, supaya hidup kita senantiasa terberkati dan senantiasa memahami yang sejati, yakni sabda Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabdamu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabdamu itu. Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putramu telah melakukannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, bacaan Injil pada belajar ilmu sejati hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, seringkali kita mendengar ada sebuah ungkapan bahwa teman yang sejati adalah teman yang tidak pergi ketika kita sedang dalam situasi terpuruk, dan selalu ada dalam situasi apapun. Karena kadang-kadang kita ini berteman kalau dalam situasi yang sedang baik, yang sedang sukses, banyak lalu orang mengaku-ngaku menjadi saudara, sahabat, teman, seperti itu. Tetapi ketika kita atau mereka yang tengah terpuruk, lalu mereka pada pergi menjauhi dan tidak mau menjadi bagian dari teman. Termasuk juga kalau umpamanya ada teman kita yang terpuruk, kalau kita bukan teman yang sejati,
kita akan pergi dan tidak mau direpotkan dengan hal itu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kita ilmu sejati melalui sabdanya tadi sungguh sangat jelas. Bagaimana menjadi sesama manusia itu, bahwa ketika ada belas kasih, dan belas kasih itu ditunjukkan bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri dan karena ada kepentingan apapun, tetapi selain memang mengasihi orang itu. Justru kasih yang tampak atau yang murni, yang sejati itu ditampakkan ketika orang atau sahabat kita, teman kita tengah dalam kesulitan. Teman dalam kesulitan itu langka, dan itulah sebenarnya yang sungguh-sungguh teman atau sahabat. Maka saudara-saudariku, para sahabat Yesus, marilah kita bertanya, sejauh mana sekarang ini kita berteman, dengan siapa, bagaimana, apakah kita mudah pergi ketika teman kita sedang terpuruk, ataupun kalau kita sedang terpuruk, siapa saja teman-teman yang lalu pergi dan tidak mau tetap ada bersama kita. Nah, kita akan menjadi ngerti bagaimana sebenarnya menjadi sesama manusia itu. Sebenarnya bukan soal penilaian ini sejati atau tidak, tetapi Yesus tadi dengan jelas di akhir cerita dalam kisah Injil tadi mengatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Artinya apa? Ini ditujukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sama seperti ketika saya cerita ini juga sebenarnya bukan saya tujukan untuk orang lain, tetapi saya berbagi. Terserah kalau orang mau menerima atau tidak, tapi paling tidak untuk saya sendiri, marilah kita belajar menjadi teman yang sejati bagi siapapun. Ketika kita selalu ada dan mau tulus membantu, menolong, menemani, justru ketika teman kita, sahabat kita, saudara kita sedang di dalam situasi yang terpuruk, tidak justru malah turut menghakimi, turut menjelek-jelekan, turut mengutuk, turut menyalahkan dan sebagainya. Memang sahabat kadang-kadang harus juga tegas, berani untuk mengingatkan, tetapi ketika dalam situasi terpuruk, pertama-tama bukan soal diri sendiri yang diselamatkan, tetapi orang yang terpuruk itu. Dan dengan demikian kita boleh untuk menjadi sahabat dan menjadi sesama bagi yang lain. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi sesama yang sejati bagi siapapun juga, dengan selalu memiliki hati yang penuh belas kasih, tanpa kepentingan apapun selain mengasihi, seperti Tuhan sendiri mengasihi kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.